Saya Rahmat Nurtiasdi, NPM 171203551. Saya akan membahas materi tentang cryptocurrency atau yang sering kita kenal dengan mata uang digital. Nah, di dalam cryptocurrency ada Bitcoin dan bagaimana menambang uang digital. Nah, blockchain merupakan teknologi di balik Bitcoin. Bitcoin sendiri yakni sistem yang mengelola transaksi mata uang digital yang tidak dikelola oleh seperti bank. Akan tetapi Bitcoin dikelola oleh masing-masing pemilik Bitcoin tersebut sendiri atau yang disebut pengguna. Dalam Bitcoin sifat transaksinya terbuka. Artinya orang lain dapat mengetahui transaksi kita. Semisal ketika kita akan mengirim pesan di dinding seseorang di Facebook, atau ketika kita akan memperbarui status, misal orang A akan mengirim uang ke orang B, orang lain dapat mengetahui transaksi tersebut. Berbeda dengan mata uang digital tidak Bitcoin seperti di bank atau ketika kita menggunakan PayPal, hanya kita dan orang tersebut yang hendak kita kirimkan uang yang mengetahui, dan bank itu sendiri. Nah, di dalam Bitcoin karena sifat transaksinya terbuka dan bebas, tetapi pada Bitcoin setiap orang tidak mengetahui identitasnya masing-masing. Nah, tiap-tiap pengguna yang memiliki Bitcoin akan memiliki kata atau identitas tersendiri, bukan nama aslinya. Jadi, sebenarnya Bitcoin diciptakan untuk mendukung alat lintas negara. Nah, berbeda dengan mata uang atau bank yang sering kita gunakan untuk mentransfer uang ke luar negeri. Ketika kita menggunakan PayPal, kita membutuhkan waktu yang lama. Atau kita menggunakan Payoneer, sama, kita juga membutuhkan waktu yang lama. Ketika kita akan mentransfer uang, membutuhkan 3-4 hari kerja, dan di hari libur kita tidak bisa mentransfer uang karena bank sendiri tutup atau hari nasional. Sedangkan ketika memiliki Bitcoin, kita dapat mentransfer kapanpun dan sangat cepat. Kurang dari 1 jam, uang yang akan kita transfer telah sampai. Jadi tidak membutuhkan bank. Nah, cryptocurrency merupakan bentuk simpanan digital yang proses transfernya menggunakan teknik kriptografi atau sandi rahasia. Untuk apa sih kripto ini? Kalau perputaran uang dalam ekonomi harusnya bisa dilakukan secara independen. Nah, ini tadi, orang dapat mengirim uang ke orang lain secara independen tanpa pihak ketiga. Nah, alasan inilah terbentuknya Bitcoin, yaitu karena banyaknya permintaan dan keterbatasan, maka Bitcoin tersebut menjadi langka. Bahkan dulunya satu Bitcoin adalah 50 rupiah. Namun lambat laun Bitcoin mencapai tingkat hingga pernah menembus angka ratusan juta rupiah untuk satu Bitcoin. Nah, di Indonesia Bitcoin belum menjadi alat mata uang yang sah. Nah, tetapi hanya sebagai alat investasi karena nilainya Bitcoin dapat naik dan dapat turun. Ada juga nih kelemahan cryptocurrency. Karena cryptocurrency kita pakai secara independen, jadi kita tidak boleh lupa PIN atau password yang kita gunakan. Karena di dalamnya ada e-wallet. Karena kita lupa PIN tersebut, maka uang dalam kripto yang kita miliki akan hilang. Nah, kita juga tidak bisa memprediksi bagaimana cryptocurrency ini di masa depan, karena nilai mata uang bisa tiba-tiba naik pun bisa tiba-tiba turun dengan sangat cepat.
Akan tetapi, cryptocurrency memiliki beberapa kelebihan. Satu, keamanannya terjaga karena hanya mengolah cryptocurrency itu hanya kita sendiri dan kita bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus menampilkan identitas asli kita. Alias pengguna lain tidak mengetahui identitas pribadi kita masing-masing. Dengan adanya uang digital seperti ini, tentunya akan terhindar dari pembuatan uang palsu. Karena mata uangnya ini berbasis kriptografi, menjadikan orang-orang yang memiliki niat buruk dan tidak bertanggung jawab mungkin tidak bisa meretas atau sederhananya orang lain tidak bisa menghack. 3. Kelebihan selanjutnya karena dilakukan secara digital, tentunya kita dapat menggunakannya di mana saja, kapan saja, untuk transaksi kemana saja, tanpa adanya tambahan biaya. Jika kita menggunakan PayPal atau Payoneer, ada tambahan biaya. Nah, belum lagi masa yang lama sekali untuk sampai. Nah, cryptocurrency merupakan cara baru untuk berinvestasi. Nah, berdasarkan artikel yang ditulis oleh redaksi Biaya Online pada Maret 2019, menunjukkan bahwa keberadaan cryptocurrency ini cukup dan sudah dikenali beberapa orang di Indonesia. Terhitung 18.000 orang dan 70% itu berasal dari kalangan generasi milenial. Artinya melihat antusias anak muda ini, kemungkinan kedepannya pengguna cryptocurrency akan lebih banyak. Nah, ngomong-ngomong soal bagaimana menambang uang, kita flashback ke masa lalu bagaimana neokolonialisme, nah, atau yang neokolonialisme dan imperialisme adalah sebuah kekuasaan yang muncul di dunia setelah abad penjelajahan dimulai sekitar abad ke-13 Masehi, di mana praktik ini ditunjukkan dengan adanya negara-negara yang menguasai banyak daerah di luar negara asalnya. Kekuasaan ini bertujuan untuk mewujudkan semboyan gold kekayaan, glory kejayaan, gospel kesucian agama atau menyebarkan agama. Banyak negara, terutama di Eropa, menaklukkan wilayah-wilayah di Asia dan di Afrika untuk mendapatkan lebih banyak hal selain perdagangan. Nah, apa sih yang dimaksud survival of the nation? Survival of the nation adalah kelangsungan hidup bernegara sebuah bangsa di wilayah tersebut atau teritori yang harus dijaga pertahanannya. Yang biasa dilakukan adalah penaklukan atau annexation, seperti yang dilakukan oleh bangsa Romawi ketika di masa kekaisaran 600 tahun sebelum Masehi hingga 600 tahun setelah Masehi. Jadi Romawi berkuasa 1000 tahun. Juga bangsa Mongol di mana masa emasnya pada zaman Kubilai Khan, yang mana sepertiga daratan dunia mereka kuasai untuk menghidupi Roma dan wilayah dalam lainnya. Mereka berekspansi menaklukkan wilayah subur tetangga mereka dan daerah kaya tetangga seperti Germania, Britannica, sampai Afrika Utara sisi timur mereka kuasai. Nah, itu adalah koloni versi 1.0, annexation, penggabungan wilayah lalu. Kemudian kolonialisasi zaman revolusi industri, yaitu hanya mengambil kekayaan alamnya dan menguasai hukum di wilayah jajahannya, juga menindas manusia asli pribumi. Itulah disebut kolonialisasi versi 2.0. Bahkan dahulu strategi Bung Karno mengambil alih Papua dari Belanda di awal tahun 60-an, melalui PBB, melalui Amerika, mengadu USSR, hingga Indonesia dapat pesawat MiG. Hingga kekuatan Indonesia di selatan Katulistiwa menjadi paling powerful. Begitu juga ketika Pak Harto melakukan hal yang sama pada Timur Timur. Kolonialisme berarti sebuah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain, untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Berbeda dengan imperialisme.
Kolonialisme lebih berfokus pada pencairan keuntungan atas negara koloni atau jajahan. Nah, sedangkan imperialisme berarti sebuah paham mengenai penguasaan daerah atau bangsa oleh negara lainnya yang bertujuan untuk memerintah negara tersebut. Melalui definisi ini dapat diketahui bahwa imperialisme secara umum bertujuan untuk memperluas wilayah negara dengan menjadikan daerah taklukan sebagai bagian negara tersebut. Selanjutnya, revolusi industri. Revolusi industri bisa dikatakan adalah perubahan besar dan mendasar terhadap yang dilakukan manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan nasional, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Revolusi industri 1.0 pertama terjadi pada pertengahan abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan pada proses produksi barang. Saat itu di Inggris mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama pada industri tekstil. Kemudian industri 2.0. Revolusi ini terjadi pada awal abad 20, ditandai dengan tenaga listrik. Thanks to Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan instrumentasi listrik sebagai sumber penggerak mesin. Berawal pada akhir 1800-an, di mana indikasi produksi masif mulai kentara dengan adanya produksi massal transportasi roda 4 atau mobil. Kemudian revolusi industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan adanya komputasi data. Pada era ini manusia tidak lagi memiliki peranan penting dalam proses produksi. Industri bukan hanya mengandalkan proses dan tenaga namun juga informasi. Kemudian selanjutnya revolusi industri 4.0. Revolusi ini tercetus karena di mana internet mulai berkembang pada tahun 2000 sampai 2005. Nah, dan memiliki kecepatan yang tidak biasa dan dapat diakses oleh siapa saja. Ajakan revolusi industri ini juga menggema di akhir tahun 2010-an, ketika semakin banyak industri yang mengandalkan penyimpanan cloud, mengandalkan mahadata, cognitive computing, dan juga serba internet. Nah, selanjutnya revolusi industri 5.0. Belakangan Jepang mengumumkan konsep industri 5.0. Jika industri 1.0 adalah era kebangkitan mesin, industri 2.0 adalah era kebangkitan otomatisasi, kemudian industri 3.0 adalah era kebangkitan komputasi, industri 4.0 adalah era kebangkitan internet, maka industri 5.0 adalah era kebangkitan society. Konsep industri 5.0 lebih memfokuskan kombinasi pendayagunaan antara manusia, data, dan teknologi. Di tiap tahap revolusi manusia atau sumber daya manusia dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi perubahan. Misalnya, pada era revolusi 2.0 manusia dituntut untuk mempelajari mesin dan kelistrikan. Di era revolusi industri 4.0 sumber daya manusia juga dituntut untuk memahami teknologi lebih mendalam dan mampu bersaing agar manusia tidak kalah dengan segala otomatisasi yang ada pada era tersebut. Lalu apa kuncinya? Penanaman nilai dan budaya pada sumber daya manusia itu sendiri adalah kunci utama untuk mampu beradaptasi pada tiap revolusi. Kemudian tiap negara juga memiliki ideologi. Nah, ideologi ini dapat diartikan sebagai kumpulan ide, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang memiliki sifat dinamis yang digunakan sebagai pedoman dan arah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, setiap negara juga menerapkan ideologi yang mereka yakini. Ada macam-macam ideologi seperti ideologi liberalisasi, demokrasi, sosialisme, nasionalisme, fasisme, feminisme, dan masih banyak lagi. Ideologi yang diterapkan oleh setiap negara juga memiliki kebijakan dan aturannya masing-masing yang telah disepakati. Ideologi juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut.
Satu, pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi landasan untuk menafsirkan dan memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian orientasi dasar yang mampu membuka wawasan dan memberikan makna untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Kemudian sebagai pegangan dan pedoman bagi setiap individu dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian bekal bagi seseorang untuk menemukan identitas atau jati dirinya. Kemudian dapat menjadi kekuatan diri yang mampu memberikan semangat dan motivasi untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada beberapa macam-macam ideologi. Satu, ideologi demokrasi, yakni merupakan salah satu dari macam-macam ideologi yang ada di dunia dan berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti yaitu rakyat, sedangkan kratos memiliki arti yaitu kekuasaan. Dari pengertian kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam ideologi demokrasi berada di tangan rakyat. Kemudian selanjutnya ideologi kapitalisme, lebih menekankan pada kekuasaan modal oleh pihak swasta tanpa campur tangan negara. Dalam praktiknya, pemerintah di negara-negara penganut ideologi kapitalisme ini hanya berperan sebagai pengawas saja. Nah, pemerintah di negara-negara ini tidak mencampur urusi persoalan pihak swasta sehingga swasta dapat meraup keuntungan terbesar dengan modal seminim mungkin. Nah, selanjutnya ideologi sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi yang identik dengan komunisme karena memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengutamakan kepemilikan bersama. Dengan kata lain, ideologi ini tidak mengakui adanya kepemilikan secara individu karena semua aset dan modal dikuasai secara bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Pada pelaksanaan sistem perekonomian sosialisme ini akan membagi rata seluruh pendapatan yang diperoleh warganya. Meski terkesan adil, namun ideologi ini rupanya memiliki kekurangan, yaitu timbul kecemburuan sosial akibat beban kerja tiap warga tentu berbeda. Bahkan orang yang tidak bekerja alias pengangguran akan tetap mendapatkan penghasilan yang sama. Kemudian ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap negara dan pemerintah adalah sebuah gangguan dan dianjurkan untuk dibubarkan saja. Ideologi anarkisme ini diterapkan di sebagian wilayah di Spanyol dengan menitikberatkan pada kebebasan individu sehingga setiap orang bebas melakukan kehendaknya tanpa adanya pembatasan atau aturan dari pemerintah. Kemudian ideologi nasionalisme merupakan ideologi yang berfokus pada kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Setiap warga harus memiliki rasa cinta demi kedaulatan negaranya yang ditunjukkan dengan sikap rela berkorban dan berjuang bersama. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.